Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu keluarga besar seperti yang dimuliakan Allah, alhamdulillah acara berlanjut sampai jam sekian. Okay. Yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tentang sebuah produk yang menjadi ujung tombak nanti panjenengan semua memasarkan produk-produk di CV Mentas Bareng Berkah, yaitu satu produk yang menurut kami, menurut intuisi bisnis kami, ini sangat marketable, yaitu produk es krim yang akan kita nanti pasarkan adalah biangnya es krim. Jadi creamernya. Dengan adanya biang ini, Bapak Ibu sekalian nanti bisa berkreasi. Nanti bisa buat es krim pegelinu, es krim kopi lanang, es krim manjakani, dan lain sebagainya. Artinya kita bisa membuat sebuah metode terapi menggunakan es krim lebih mudah. Nah, nanti akan kita kaji untuk unggulan dari es krim kita itu apa dibandingkan es krim yang ada. Oke. Semoga ini nanti bermanfaat. Dan sudah hadir alhamdulillah di depan kita beliau adalah Ustadz Uli Nuha dari BPD Tasik, BPD Tasik ya, Tasik Malaya. Alhamdulillah panjenengan ikut pelatihan pertama itu bisa Garut ya, di Garut. Setelah itu di Tasiknya juga ikut ya, hadir. Nah, udah. Dan beliau ini memang hobinya itu adalah riset. Ya. Salah satu yang insya Allah akan beliau berikan hasil risetnya adalah es krim ini. Monggo sepatah dua patah kata untuk pengantar Ustaz. Es krim kita itu sebenarnya keunggulannya apa? Karena di pasaran itu sudah ada es krim yang harga 2.000-an sampai harga yang 12.000, 15.000. Nah, alasan apa kenapa kita harus memilih es krim milik kita ini? Monggo Ustaz, saya diawali. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Seperti yang disampaikan oleh Ustaz Wahyu Zananto guru kita bahwa ada kesamaan visi sebetulnya. Tadinya nggak sengaja, makanya ketika Ustaz Wahyu tadi bilang sebagai ujung tombak disampaikan pertama kali via WhatsApp, saya jadi deg-degan. Deg-degannya begini, di samping saya meriset produk, terus terang mohon maaf, saya meriset pelatihan BE yang dijalankan Ustaz Wahyu, terus kemudian diarahkan untuk kita untuk melatih lagi tetangga-tetangga kita sebagai amal jariah. Itu saya risetnya bukan karena kebaikannya, bukan karena efeknya yang luar biasa. Insya Allah itu tidak tahu. Yang saya riset adalah kegemaran, kesukaan atau kemauan masyarakat untuk mengikuti pelatihan. Ternyata saya juga melaksanakan apa fatwa beliau. Saya bikin pengumuman yang hadir 2 orang. Saya sampai, kalau Ustadz saya pengumuman jauh-jauh hari sebelumnya dengan tetangga-tetangga yang hadir 2 orang, 3 orang, sementara
Ustadz Wahyu pernah cerita sampai ke Batam, berapa biaya pesawatnya, ternyata yang hadir 3 orang di Batam. Kayak begini ya gitu. Makanya apa sih yang dimaui oleh masyarakat kita agar kita bisa berdakwah lewat itu. Kalau kita misalnya sebagai macam panggung kiai ulama besar yang sering berdakwah, tidak masalah. Tapi bagi kita rata-rata, maaf nih, kita bukan berarti menyempelekan kita diperti, rata-rata kan kita bukan dai balik undang-undang semuanya. Kita lewatnya lewat dakwah, lewat kemampuan kita. Nah, dari penelitian tentang kegemaran itu, saya melihat suatu saat itu ada agen es krim itu masuk kampung-kampung. Kok bisa ya dikasih dingin, tapi ada agen es krim X yang datang ke kampung dan itu naruh freezer, diisi, dan beberapa hari kemudian habis. Ini berarti kegemaran anak-anak ini. Nah, makanya 1 pohon itu kegemaran anak-anak. Kemudian suatu ketika kita jalan-jalan sama anak-anak, ada anak-anak beli es krim di Mr. X juga, gitu kan, di mall, gitu kan. Nah, mereka anak-anaknya makan. Tapi terkadang ibu-ibunya, kalau bapak-bapak mungkin malu ya, kadang ibu-ibu udah tahu itu jajanan anaknya, tapi tanpa sengaja, cik, minta aja, ya ikut nyoba gitu. Wah, berarti sebetulnya yang suka es krim nggak cuma anak-anak, ibu-ibu pun mau. Bahkan sebetulnya kita pun jujur, bapak-bapak pun meskipun udah tua, sebetulnya pengen nyoba, cuma malu. Betul Pak ya? Iya. Tapi bukan malu. Gimana? Eman-eman beli es krim. Itu Untuk bapak-bapak. Jadi Kerennya bapak-bapak itu beli rokok. beli rokok. Oh iya. Masalah rokok. Tadi ada adik saya bilang, ini berarti nggak ada yang merokok ya? Nggak ada. Tapi kalau di luar saya nggak tahu. Emang kenapa? Tadi lihat di pinggir jalan ada apa itu, bekas-bekas minuman, banyak itunya. Itu paling teman-teman kita di sini merokoknya malu sama Ustadz Wahyu di sini. Di rumah ada keluar. Nah itu sekilas info di antara beberapa penelitian tentang psikologi anak, psikologi kegemaran orang. Dan saya pun menjalankan juga Bapak Ibu tentang es krim ini. Sebelum saya sampaikan ke Ustadz Wahyu, saya mencoba pelatihan berikutnya, tapi bukan pelatihan DE. Pelatihan, coba siapa yang ingin bikin es krim, saya ajari, datang ke rumah, waktunya 2 hari, yang datang 25 orang. Itu ini kebetulan atau enggak? Selang seminggu kemudian saya coba lagi. Besok saya mau sharing cara bikin es krim cepat, waktunya sehari. Bapak dadaan Pak? Iya. Yang datang 15 orang. Wah, berarti jauh lebih menarik daripada pelatihan DE. Gitu. Bagi terapis pelatihan DE sangat bermanfaat. Tapi kalau kita, ayo ibu-ibu latihan DE, ayo ibu-ibu bikin es krim, pasti enak. Ayo ibu-ibu bikin kue, pasti enak. Nah, salah satu langkah kita untuk mengumpulkan massa agar kita bisa ngasihkan dakwah kita yang semampu kita, walau satu ayat itu adalah lewat kegemaran mereka. Dulu Kanjeng Sunan Kalijaga untuk mengumpulkan massa, menjadikan massa itu agar mau bersyahadat, maka dibikinlah pertunjukan wayang. Makanya di Masjid Agung itu yang gapura depan itu kayak seolah pintu masuk. Itu buat apa? Wahai masyarakatku yang ingin menonton wayang, tiketnya bayarnya pakai kalimat syahadat. Jadi itu pun kita jiplak dengan untuk nanti kita itu, saya berharap bahwa kita bisa mengembangkan jaringan kita, jaringan dakwah ekonomi, dakwah rohani, dakwah kesehatan jasmani
dengan seolah-olah kita mengajarkan kegemaran mereka, di antaranya adalah kegiatan membuat es krim. Nah, kenapa es krim? Kenapa kita memilih es krim? Es krim kita insya Allah sekarang jadi pertama kali di Indonesia, mungkin pertama kali di dunia yang menyatakan bahwa terapi es krim. Karena Baru pertama ya dengar terapi es krim. Nah, insya Allah nanti akan resep-resep pun akan diberikan. Iya, insya Allah. Lanjut, Pak. Jadi terapi es krim itu betul kata Ustaz Wahyu, bisa bikin es krim cappuccino, es krim wedang jahe, tapi jangan es krim manjakani, maaf Ustaz, karena es krim manjakani itu pahit sepet. Jadi saya meracik beberapa item, kita jadikan satu, bentuknya seperti itu alhamdulillah bisa kita jadikan istilahnya biang gitu. Sebetulnya bukan biang karena udah dikawinkan, sudah berjodoh dengan yang lainnya, tetapi boleh dikatakan itu masternya nanti es krim. Kelebihannya apa Bapak-bapak? Biasanya kalau kita lihat di YouTube, kita lihat di Google, kita cari di buku-buku, di silabus, bikin es krim itu minimal kita butuh waktu pengocokan minimal paling cepat 10 menit, kemudian paling lama setengah jam, belum lagi dimasukkan ke freezer, atau kalau nggak masuk ke freezer kita beli alat yang kemarin saya nyari yang paling murah, yang baru rata-rata 11 sampai 14, tapi hampir rata-rata 14 juta untuk bisa membuat es krim soft yang bentuknya kalau kita masukkan bisa bentuk bagus itu. Nanti kita carikan cara agar ibu-ibu bisa bikin es krim yang dibentuk soft itu dengan modal berapa? Rp3.150 alatnya. Coba bandingkan, Rp3.150 dibanding 14 juta. Kira-kira mahal mana? Mahal dari gitu. Dan hebatnya lagi, Rp3.150 itu sebetulnya ibu-ibu sudah tahu. Nah, disinilah hikmahnya silaturahim. Ada silatas itu. Yang tadinya nggak tahu, Allah kalau alat itu mah dari dulu juga saya punya. Jadi pengganti alat press yang bisa mengeluarkan es krim soft yang berbentuk untuk kon itu adalah alat cantik buat bikin apa itu cake, dia bikin biskuit yang ibu punya itu plastik sama itu plastik segitiga sama apa itu ya sama stainlessnya itu kan 3.000-an kan. Ada yang 1.500, 10.003 gitu. Itu alatnya dulu. Kita bicara alatnya dulu. Kemudian waktu untuk membuat kita berbicara yang high class dulu, yang kelas menengah atas. Satu irit alatnya 3.500-an lah dibanding 14 juta. Pasti kita memilih yang 3.500. Rokok bapak-bapak harganya 20.000, jadi bisa dapat 6. Nah, rokok itu. Kemudian waktunya, untuk waktu membuat es krim yang high class, kita cuma butuh waktu paling lama 4 menit mixernya. 4 menit saja. 4 menit. 4 menit kayak buat teh. Gitu. Jangan lebih dari 4 menit karena akan membuat es krim itu jadi semakin banyak mengembang. Beda. Kalau semakin mengembang ada dua. Kalau mengembang tidak dingin maka dia akan kempes lagi. Itu. Kalau tidak dingin. Nah, kelebihan kita kalau kita bapak-bapak, kalau kita atau ibu-ibu belikan es krim buat anaknya sudah mencair, kira-kira kita sendiri mixer jadi enggak? Enggak jadi. Saya jamin enggak jadi. Di mixer seharian
nggak jadi. Kecuali kalau di mixer seminggu itu jadi. Karena apa? Dimarahin sama istrinya. Daripada mixer seminggu mending beli lagi. Nah, gitu. Kelebihan kita, kalau punya kita kempes, didinginkan lagi di kulkas, di mixer jadi lagi 3 sampai 4 menit. Kalau belum 3 menit, baru 2 menit itu kembangnya baru sedikit. Udah 3 menit, udah mulai maksimal. Nah, 3 menit 30 detik atau 3 menit sampai pas 4 menit, ya dihentikan aja. Insya Allah itu hasilnya soft itu lembut dan nah bedanya ini. Kalau bapak-bapak naik motor atau beli es krim misalnya di kota, kampung kita jaraknya 10 kilo dari tempat beli es krim, kira-kira cair atau makin kokoh? Meleleh. Saya jamin meleleh. Punya kita, bapak rumahnya 10 km dari tempat beli es krim, ya butuh waktu sekitar 15 menit lah, katakanlah ngebut 15 menit. Yang punya kita udah jadi, bapak bawa balik ke rumah, balik lagi ke kota lagi, bawa ke rumah lagi, ke kota lagi, sampai 10 kali, nggak leleh. Cuma jangan yang bawa anaknya, nggak boleh habis. Itu kelebihan. Jadi tadi dari segi alat, kemudian dari segi waktu dan ketahanan. Kita interaktif ya, yang saya sudah diskusi panjang dengan beliau. Ketika saya mendapatkan materi dari beliau, langsung saya cari ilmu tentang es krim, sejarah es krim. Wah, ada sejarah Ustaz ternyata. Dan Islam berperan dalam sejarah es krim. Nah, nanti PR cari tahu sejarahnya es krim. Kemudian setelah saya mencari tahu tentang es krim yang ada sekarang, saya pertajam Ustaz perbedaannya. Satu, cara membuatnya ini yang terpenting. Kalau membuat es krim yang kualitas bagus, kita nanti bisa cari di YouTube. Itu bahan dulu, misalnya susu dan sebagainya dimasak dulu kan. Kalau tak kira ya nanti dimasak, kemudian ditambahkan dengan yang membuat dia mengembang, SP namanya, atau baking soda. Kalau nggak SP bisa baking soda. Kemudian setelah itu dimasukkan ke freezer dulu. Betul. Sampai nanti ada beku, diaduk lagi, masih di mixer lagi, masukkan lagi ke freezer lagi. Lama. Bahkan itu yang kelas atas, yang kelas ekskuter itu juga waktu butuh beberapa jam, lama. Nah kita ini malah justru jangan lebih dari 4 menit. Luar biasa deh dari waktu. Kemudian kalau misalnya mau membuat es krim atau dan mau bisnis es krim yang biasa dikon dengan harga 5 ribuan, bawa mobil itu tadi, modal mobilnya, generatornya, kemudian mesinnya yang gede itu 40 jutaan, 40 jutaan, mahal. Kalau kita cukup mixer, harga mixer berapa Bu? 400.000 udah lumayan bagus. Jadi dari waktu kita jauh lebih cepat, dari alat kita jauh lebih murah, dari kualitas nanti kita bisa membuktikan kelembutannya. Ini sekelas dengan seperti ada di McD. Gak berani bukan lain McD. Es krim yang kualitas bagus itu lembut. Jadi mohon maaf kalau nanti panjenengan merasakan kok rasanya kayak ini. Mungkin karena jenengan biasanya es kongkong. Jadi pengennya es krim itu ya kayak gitu. Padahal kalau di kelas-kelas yang itu kelas atas itu yang McD itu lembut sekali.
itu sekelas kita. Loh. Kemudian ketahanannya seperti yang disampaikan Ustadz Lim tadi, ditaruh di ruangan terbuka tanpa freezer itu bisa bertahan sampai 2 jam. Kalau nanti meleleh, didinginkan lagi, dimixer lagi, bentuk lagi es krimnya lagi. Kalau di es krim yang lain, yang mahal pun, itu nggak bisa. Kalau sudah cari ya sudah, nggak bisa jadi es krim yang mewah. Kemudian karena kita ini terapis dan ini adalah masternya krimernya ini, kita bisa berkreasi. Nanti panjenengan bisa membuat es krim pedas level-level. Es krim pedas level 1, level 2. Belum pernah kan merasakan es krim pedas? Rasanya enak seperti rujak es krim itu. Rujak es krim itu kan juga pedas. Jadi silakan nanti berkreasi. Banyak sekali kualitas dari mie kita yang sebenarnya lebih bagus dari yang ada dan yang lain. Nah, sekarang kita ingin bicara tentang potensi bisnis. Karena ujung dari ini semua kan bisnis. Perlu panjenengan mencerna ya apa yang nanti akan kita bahas dengan satu lini. Es krim ini bisa masuk ke semua lini, kelas atas, menengah, ke bawah. Nanti akan disampaikan beliau bagaimana membuat es krim yang kelas atas dan nanti bisa juga membuat es krim yang harga 2.000-an dengan bahan yang master yang sama. Contoh nanti kelas atas akan kita praktekkan saja ya. Akan kita praktekkan dengan buat nanti yang kelas atas. Kalau misalnya, ini kita langsung bicara Pak. Sekarang bisnis mohon apa? Kalau dengan biang ini nanti kita akan mendapatkan ...150 gram. Ini yang mau buat bisa menyimak ya. 150 gram ini kalau dijadikan es krim yang sekelas dengan McD, ini bisa menjadi berapa porsi? Sebelum saya jawab, ketika tadi ibu-ibu tadi bawa mixer, jangan khawatir, saya ajarin karena saya terbiasa memulai usaha dari nol. Nah, saya ajarin cara bikin es krim tanpa mixer, tanpa harus beli mixer. Jadi yang penting bapak-bapak minimal beli dulu itu. Setelah beli ini, beli bahannya, mixer kan 350. Bapak sediakan uang kira-kira 100.000 buat beli bahannya, nanti ke tetangga yang punya mixer. Itu bagus. Caranya begini, jangan dijual semua. Pak tuh, saya mau bikin mixer, mau bikin es krim. Kalau jadi tak kasih, cuma saya pinjam dulu ya. Nah, sisanya dijual, sebagian kasih tetangga yang punya mixer tadi. Besok begitu lagi sambil kumpulkan. Kalau udah punya sendiri, Bu, alhamdulillah sudah nyoba seminggu, bagus ya Bu ya. Padahal bukan modal kita, tapi yang tadi dikasih. Itu caranya bikin es krim tanpa beli mixer dulu. Tapi nggak ada kata dulu. Tanpa mixer dulu. Dulunya itu. Lanjut Ustaz. Kira-kira bisa jadi berapa porsi? Ini yang atas dulu ya, nanti kita bahas yang bawahnya. Ya alhamdulillah untungnya ada apa itu namanya gelas segini. Rata-rata kalau anak kita beli es krim di mall-mall sana yang harganya mahal, yang katanya dari Paman Sam atau Paman Sun itu, nah itu segini rata-rata 13.000 sampai 14.000. Jadi es krim dikasih topping, ya kan? Dikasih meses, dikasih susu coklat, nah itu 14.000. Kalau kita bikin pakai ini untuk yang kita hitungkan ya, ini harganya nanti di mentas bareng 35 saja.
35.000, terus dicampur dengan apa itu namanya SKM, susu kental manis, itu seukuran 150, berarti kira-kira sepertiga kaleng. Satu kaleng katakanlah 15.000, katakanlah gitu 15.000. Kalau sepertiganya berarti 5.000, baru berapa? 40.000. Oh ini 150 ya. Ini berarti ini susunya 150 gram. 150 gram itu kebutuhannya adalah 150 kali 3, 400. Berarti satu kaleng untuk segini. Satu kaleng berarti 15.000 tambah 35, jadi 50.000. Tinggal nambah nih pakai yang high class. Satu lagi susu cair. Susu cair butuh setengah liter. Susu cair itu bisa susu murni? Susu murni bisa, susu UHT bisa, susu cair-cair gitu ya. Itu. Jangan yang padat mengkal itu jangan. Susu cair. Berapa liter? Setengah liter, Ustaz. Gak usah diganti yang mengkal-mengkal aja. Itu setengah liter. Setengah liter katakanlah harga yang paling mahal 20.000. Berarti setengah liter 10.000. 10.000 ditambah 15.000 ditambah 35 ketemunya 60.000. Jadi berapa kira-kira? Kan belum tahu. Dengan ini yang jadi kalau satu ini 50 gram itu jadinya satu panci yang mana ya? Nanti praktek sabar dulu deh, supaya prakteknya nanti tidak banyak tanya. Nah. Ini oke, nggak seperti yang di itu ya. Jadi ini kebesaran. Oke, ini aja. Untuk 60.000 jadi minimal 10. Gitu ya. Jadi 10 porsi. Full, ya, 10 porsi minimal. Kalau bapak-bapak salah kedinginan airnya itu enggak kurang maksimal, itu minimal jadi 10. Jadi rata-rata 6.000. Kalau salah bikin, kalau betul dinginnya bisa sampai 20, 15 sampai 20. Jauh sekali Pak, 10, 20. Ya, itu kalau yang membedakan apa? Yang membedakan adalah susu cairnya betul-betul dingin. Dingin, ya, harus dingin. Berarti paling enak susu cairnya dibekukan dulu, bukan dari es, batunya dulu baru diserut. Kalau diserut agak repot. Susu cairnya itu masukkan di kulkas. Jangan di freezer, kalau freezer baru beku. Masukkan di kulkas yang kulkas dingin. Udah dingin baru dibikin. Bagus lagi diserut. Di freezer diserut, mengembang. Itu bisa jadi segini. Lebih ini tumpah, nggak muat. Tapi ketika nanti mengembangnya banyak, apakah mempengaruhi tekstur dibandingkan dengan yang tidak mengembang? Apakah lebih padat yang tidak mengembang atau betul? Kalau airnya kurang dingin, keenakan, betul. Tapi jadi sedikit, tapi luar biasa enak karena padat. Tapi kalau esnya dingin atau diserut, dia ngembang, tapi insya Allah dengan yang di sana-sana itu nggak kalah. Masih nggak kalah ya. Gitu. Kalau misalnya saya ambil tengah-tengah dari tadi 60.000, yeah, jadi 15 porsi, bisa nggak? Bisa. 15 porsi. Berarti dibagi ya? Dibagi. Ini berapa? 4.000. 4.000. Kosnya 4.000, standar dijual 12.000 kalau yang di sana. Ini yang kelas high ya, yang kelas kualitas bagus. Jadi seperti di McD dan KFC. Nah, ya, kita sebutkan ya, itu dengan modal 4.000 per porsi bisa dijual 10 ribuan. 10 ribuan. Itu kelas yang high. Nah, itu cocok kalau panjenengan sebenarnya masuknya ke mall atau ke rumah makan besar supaya memproduksi
es krim yang sekelasnya itu. Oke. Dan nanti kita akan mencobanya. Tetapi ada yang segmen pasarnya itu merakyat, karena di masyarakat itu rata-rata es krim harga 2.000-an banyak yang dijual dititipkan di kantin-kantin. Nah, ini kita juga ingin membedahnya. Siapa tahu di antara teman-teman ini semua ada yang kemudian tertarik menekuni jualan es krim titip di kantin-kantin. Kalau di kantin-kantin, kalau panjenengan bisnis es krim yang lain itu membutuhkan titip freezer, kan gitu ya? Itu karena es krimnya gampang meleleh. Tapi kalau es krim kita itu kuat, Bapak Ibu cukup pakai styrofoam box, pakai box. Nanti ditata, kalau es krimnya sudah jadi ditata di sana, kemudian diberi es batu. Es batunya tidak dari air, tapi kita buat yang seperti dipakai di AC portable, yang dalam botol itu ya, di freezer, dibekukan, itu mencarinya jauh lebih lama. Itu nanti isinya, ya, ternyata isinya itu cuma cuka dan kanji, tepung kanji, air, tepung kanji sama cuka, kemudian dibekukan, itu dia cairnya lama sekali. Nah, itu bisa ditata di styrofoamnya tadi, di boxnya tadi, kemudian es krimnya ditaruh ke sana. Titipkan di kantin-kantin sekolah. Dititipkan pagi, diambil siang, masih beku, masih bagus. Simpan, bawa pulang, masukkan ke freezer. Besok pagi kalau yang belum laku, returnya bisa dijual lagi. Kalau misalnya meleleh, didinginkan, di mixer lagi, jadi lagi. Ini sangat menarik. Nah, kira-kira berapa bagaimana estimasinya, Ustaz? Ketika kita ingin menggunakan master es krim ini untuk usaha es krim yang dijual cuma 2.000-an. Monggo. Sebelum saya jelaskan, saya tanya, kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu jawab jujur. Air tawar 3 liter dengan susu murni 3 liter, enak mana? Susu murni 3 liter. Satu enak susu ya, deal ya. Kalau kita bikin, saya pernah nyoba bikin yang merek X, yang paling murah, yang paling enak. Untuk membuat jadi 3 liter, itu yang dibutuhkan adalah simple, 10 paket, 10 bungkus plus air 3 liter, itu udah jadi es krim ukuran 3 liter. Tapi rasanya tadi 3 liter air, dan harganya satu bungkusnya itu rata-rata 22.500 satu bungkusnya. Untuk menjadikan es krim dengan campuran 3 liter air tawar butuh 10, maka jumlahnya adalah 225.000 ditambah air tawarnya katakanlah 1.500 lah, karena kita beli galonan itu jadinya 226.500, katakanlah dibulatkan aja 220.000 ya. Itu yang versi X dengan air 3 liter. Versi kita dengan susu 3 liter, dengan ini, dengan SKM. Kalau susunya aja yang paling mahal harga rata-rata itu 18.000. Itu kemarin kita jumlah ketemu modalnya 115.000. Kira-kira ibu-ibu yang suka bawa uang 115.000 dengan 225.000, banyak yang mana? Mahal mana? Mahal yang 225. Sudah harganya 225, airnya air tawar. Punya kita sudah jumlahnya 115, pakainya full susu. Mana yang abang kita pilih? Full susu murah atau mahal tawar? Jadi menarik sama. Jumlah 115 itu udah udah susu yang murah tadi berapa? 18.000.
udah SKM berarti SKM-nya sekitar 1 kaleng kurang sedikit ditambah serbuk, nanti kita kasih saudara. Yang penting jumlahnya 115.000. Yang menarik lagi, informasi dari Ustadz Wahyu, ternyata harga susu di peternak harganya cuma 5.000. Sapi langsung dari peternak, belum masuk koperasi. Katakanlah kita beli di koperasi, saya pernah lewat Kopeng, saya beli di Kopeng itu di eceran 8.000. Selisih 10.000. Kalau kita jumlahkan yang tadi, bikin susu yang irit dengan susu full itu, berarti tadi yang harga 115 itu dengan harga susu 18.000. Kalau harga susunya cuma 8.000, berarti total costnya adalah 115 dikurangi 30.000, berarti cuma sekitar 85 berbanding dengan 225. Dari segi harga, dari segi rasa, dan dari segi apa lagi? Kita tahu gulanya gula murni, susunya susu murni, tanpa ada tambahan perasa, tanpa ada tambahan pemanis buatan, tanpa ada tambahan pengawet. Itu yang bisa kita kontrol gitu. Itu bayangan perbandingan ketika ada pengusaha yang selama ini itu menggunakan air, itu aja kosnya 225 gitu Bapak sekalian. Nah ini kalau dengan creamer kita ini, masternya ini, itu tidak pakai air biasa, pakai susu murni. Itu kosnya kalau ngambil langsung dari peternak cuma 80.000. Nah sekarang kalau kita jual jadi berapa? Kan penting itu nih. Nah sekarang kira-kira sesuai dengan pengalaman Pak Udin, dari kos 80.000 tadi atau 115 tadi, kalau di packing kecil-kecil sehingga menjadi es krim yang harga 2.000-an itu kira-kira bisa nggak jadi 200 atau berapa gitu? Kira-kira? Pengalaman saya jualan es krim ketika uang ini belum ketemu ini, dan tadi dari Kang Budianto temennya yang jualan es krim itu ternyata hampir sama, satu ember itu rata-rata jadi katakanlah minimal lah 150 minimal, itu jadi 150. Dan ternyata harga sekarang, dulu itu saya beli 125. Nah, ternyata saat tanya-tanya sekarang harganya paling murah 150, betul kan? Yang ukuran 6 liter itu. Bahkan ada yang bilang, mana boleh 150, 200 rata-rata gitu. Hampir sama dengan produk-produk yang dibikin sendiri. Dan punya kita itu sama-sama hasilnya nanti segitu, dengan catatan punya freezer. Kalau yang untuk ingin bikin murah-murah, catatan punya freezer. Kalau pingin yang tadi, yang high class, itu nggak punya freezer, nggak masalah. Kalau sekarang, kalau pingin bisnis yang untungnya lumayan, anak-anak bisa terjangkau harga murah, kita ngalahin menyenangkan anak-anak itu dengan model freezer. Atau tadi, minjem freezer tetangga, nanti dikasih sebagian, gitu bisa. Nah, tapi itu bisa dijadikan rekomendasi dengan akad, Pak nanti bagi hasil. Lanjut. Iya. Gitu. Dan untuk yang tadi, yang dari merek X tadi, itu butuh 10 bungkus. Memang harganya, ini gramasinya hampir sama. Itu 165, ini 150, ini harganya 35, itu harganya 22.500. Mahal mana? Mahal punya kita, seolah-olah. Ternyata ini kebutuhannya cuma 1, itu kebutuhannya 10. Makanya kemarin saya nanya, itu kan yang di tetangga sebelah itu kan harganya cuma 2, bahkan ada yang 18.000 kalau promo. Bondan Prakoso saya bilang ya. Merek Bondan. Tetangga sebelah itu harganya kalau diskon
18.000, saya bilang oke lah katakanlah 18.000 dikali 10 aja udah 180. Di kita saat ini memang kalau 35 tapi dikalinya 1 tetap 35 itu. Oh gitu. Nah setelah kita bikin es krim jadi rata-rata minimal kalau kita boros-boros jadi 100 itu dapat. Syukur-syukur kalau di kita ngeroknya itu pinter itu bisa 150. Kadang kalau yang pinter-pinter itu bisa sering itu bisa jadi sampai hampir 200. Dari biaya 80.000 kalau dapat susu murah. 80.000 kalau dapat susu, harga tadi 5.000 tadi. 8.000. 8.000 ya. Jadi modal 80.000 kemudian bisa jadi 150 misalnya katakanlah jadi 100 saja jadi 100, kemudian harga jualnya kan 2.000, berarti dari 80 menjadi 200.000. Lumayan menarik nggak Bapak? Bisnis itu, usaha itu ya, kalau kalian mau homemade, mau membuat masakan, mau bakpao, mau donat, itu ribet. Berarti harus buat adonan, nunggu ngembang, digoreng atau dikukus. Kalau ini cukup 4 menit tadi. Kalau mau dititipkan di warung-warung, di kantin-kantin, pada subuh buat masih sempat. Tapi kalau kayak bakpao, donat, malamnya yang kerja buat adonan, kemudian dibiarkan dulu supaya mengembang. Nanti pagi-pagi sebelum subuh atau pada subuh digoreng atau dikukus. Kalau ini praktis. Ada pengusaha rujak es krim misalnya, itu juga buatnya juga berjam-jam saja, berjam-jam. Bahkan pagi-pagi itu sudah pada produksi, karena butuh waktu yang lama. Kalau kita, misalnya panjenengan mau keliling, saya doakan dengan tidak keliling, tapi punya karyawan-karyawan yang keliling. Ya, amin. Nanti pakai sepeda boleh, pakai motor boleh, di belakang cukup pakai styrofoam tadi. Kemudian es batunya ditata, ya. Yang kita buat kelas ke bawah tadi Ustaz, dimasukkan ke dalam box kan reset ya, jadi ya. Karena kan fungsinya seperti freezer. Nah, kita jalan tuh, sedia saja 50 porsi misalnya. Ternyata 50 porsi jam 10 sudah habis. Jenengan nggak perlu pulang, nggak perlu buat, di situ saja bawa mixer buat jadi lagi. Sekarang ada mixer, kalau panjenengan beli mixer yang model rumah tangga bukan untuk industri kecil, itu memang dibikin untuk bisa, tapi kalau keawetannya tidak begitu awet standar karena penggunaannya sebab untuk industri. Tadi diskusi dengan beliau dan Pak Subi, ternyata kita bisa memodifikasi alat bor. Bor, cuma matanya nanti diganti mata mixer. Dan itu sudah ada yang baterai ya. Bor baterai kan ada. Wah, itu awet. Apalagi kalau anak-anak melihat. Terus bikin untuk industri. Tadi diskusi dengan beliau dan Pak Subi, ternyata kita bisa memodifikasi alat bor. Bor, cuma matanya nanti diganti mata mixer. Dan itu sudah ada yang baterai ya. Bor baterai kan ada. Wah, itu awet. Apalagi kalau anak-anak melihat. Terus bikin. Ya, monggo silahkan imajinasinya dikembangkan. Ini ada potensi yang luar biasa dan saya sudah diskusi dengan Ustadz Ulin ini. Ustadz, ini kan suatu yang saya yakin akan fenomenal. Apakah produk ini nanti gampang ditiru? Ternyata sulit. Walaupun tahu bahannya pun cara pengolahannya berbeda. Jadi tidak gampang. Artinya bisnis ini akan awet, akan lama. Monggo ambil peran. Dengan mau ngambil segmen yang mana? Mau buka kafe bisa, ya. Bikin es krim bermacam-macam rasa bisa.
Jenengan mau closing kayak misalnya di sini ada M2M, ada Rocket Chicken, ada Olive dan lain-lain, itu belum ada menu es krimnya, belum ada. Karena kalau mereka ada menu es krim, mereka harus mengadakan mesinnya, dan itu mahal. Kayak Rocket Chicken itu punya berapa ribu warung. Tetapi kalau kita bisa menyajikan ke mereka bahwa es krim kita tidak perlu mesin dan repot-repot, memproduksinya pun cukup 4 menit, saya yakin mereka mau. Ya, tinggal nanti panjenengan hubungi bosnya dengan presentasi, kok kemudian berhasil dan perusahaan itu misalnya Rocket Chicken ngambil ke kita, setiap pembelanjaannya kan ada bonus untuk panjenengan yang kemarin kita bahas. Begitu cara-cara cerdas. Kalau sudah begitu jadi pengusaha. Ada pasien datang, kasih herbal, kasih sembako, sanoni. Maka kita mencari permasalahan, pokok permasalahan. Kenapa sulit para terapis itu lepas dari amplop, lepas dari tarif dan sebagainya? Karena sesungguhnya masalah ekonomi. Jujur saja ngoten nggih. Maka kita akan menjadi pengusaha-pengusaha dan ilmu kita, ilmu terapi ini untuk sedekah, untuk membantu umat. Sepakat ya? Nanti akan kita adakan kelas-kelas online. Ya, panjenengan nanti akan kita masukkan ke dalam grup masing-masing, ada liburnya masing-masing. Nanti di sana akan dibimbing. Bahkan persepan-persepan nanti ada di sana. Dan hari ini pun kita akan praktek. Nah, mohon diperhatikan. Pertama akan dipraktekkan oleh Ustadz Ulin. Di sini. Mixernya berapa, Bu? Enak gula kental manis itu kan nggak disarankan pakai gula pasir. Kalau dengan punya kita bisa ganti misalnya pakai madu, pakai gula semut, itu bisa sesuka kita, stevia gitu. Atau kita bikin es krim, misalnya anak kita yang misalnya nggak kita jualan nih, mau bikin buat keluarga, bisa nggak? Sangat bisa sekali. Misalnya anaknya yang nggak suka makan, ini harus kena asupan sayur nih. Tapi kenapa anak saya susah makan sayur? Apalagi anak balita butuh vitamin A, ada di wortel. Bikin jus wortel dulu, nanti yang ada di resep cairannya diganti dengan jus wortel plus susu. Itu rasanya enak, kita kontrol lagi. Begitu selanjutnya, nanti untuk pengembangan es krimnya apa-apa nanti biar di grup aja. Nah kalau kita jelaskan panjang sampai sore nggak selesai. Ini kita praktek dulu. Jadi begini, yang dimaksud Ustadz Ulin itu begini. Kita mau bikin es krim yang kayak apa? Kalau kita mau beli es krim yang tujuannya dijual dan kelas atas, tidak begitu mempertimbangkan khasiat. Jadi gulanya bisa pakai gula murni begitu. Tetapi kalau kita mau buat es krim terapi, maka disesuaikan dengan keluhan si pasiennya. Kalau pasiennya ada diabetes, tentu nggak usah pakai gula seperti gula murni ya, bisa pakai madu atau stevia. Kalau pasiennya punya keluhan-keluhan yang panjenengan sudah paham persepannya, tinggal dicampurkan saja. Plus tambah probiotik. Ini keren ya. Jadi tergantung nanti temannya. Nah kalau untuk yang kelas bawah itu sama sekali tidak mempertimbangkan, bukan cuma rasa, kesehatan. Dan nanti kita bisa mendakwahkan ini kepada ibu-ibu supaya seperti yang disampaikan Ustadz ini tadi, kesulitan kita untuk memberikan kepada anak kita sayuran, buah-buahan itu bisa kita wujudkan dalam bentuk es krim. Dan itu menarik sekali. Ini Bu Bidan isi Bu. Nah ini Bu Bidan isi kan binaannya nanti ada yang lansia dan anak-anak masuk. Untuk alatnya, jadi yang dibutuhkan satu mixer sendiri. Kemudian baskom,
alatnya. Omprek maksud pakai omprek Pak. Apa? Omprek itu salah. Untuk resepnya ini 150 gram. Creamer kita, creamer Humaira yang kita jual. Biangnya susu es krimnya, biangnya. Masternya. Oke. Kemudian susu SKM. Susu SKM-nya kebutuhannya itu 450. Tadi makanya saya tanya, saya lupa ini gramasinya berapa. Kebutuhan 450, ini ternyata gramasinya 37. Katakanlah 35 berarti 10, 14, berarti 6 ya? Sudah 6. 6 saset. 70, iya, 6 sasetan. 6 saset. 6 sasetan. Kemudian ini susunya pakai setengah liter, susu murni. Oh, ini setengah liter. Maaf, yang 450 itu ini, bukan. Ini 450 sampai setengah liter. Resepnya itu 113. Jadi kalau ini satu ini jumlahnya 150 gram. Jadi SKM-nya 150 gram. Ininya dikalikan 3 jadi 450 atau setengah liter nggak apa-apa. Oh, 113. Saat bumbunya seperti ini bro. Atau kurang? Itu ada es batu. Cukup ya. Belinya es batu atau drum? Esnya es krim dimasukkan ke es. Ini ada dingin ya tadi ya. Ya, Yang dingin yang ini. susunya. Kalau yang SKM nggak ini nggak apa-apa. Susunya tadi sudah dimasukkan ke Ini tadi dingin karena direndam di es batu. Bisa. Bisa. Atau kita beli susu ini masukkan ke kulkas. Kalau di freezer nanti diserut. Atau di freezer ketika udah mau beku baru dipakai. Jadi bisa berapa menit ya? 3-4 menit udah mulai dingin. Kalau tidurnya bagus itu bisa dipakai. Yang penting dingin. Semakin dingin semakin bagus. Oke. ya 6 saset. Pakai rumusnya tadi 113. Ya, itu aja enak. Saset sudah. Ini satu bungkus semua. Masukkan ya. Terus timer. Masukkan semua ya? Semua aja. Susu cairnya kalau ini sudah dijual ini yang dari pasar. Kalau Anda langsung ke peternak sapi itu dimasak dulu, Masak dulu terus didinginkan. didinginkan. Susu murni jauh lebih jos. Itu susunya 1 liter plus setengah liter. Itu kebanyakan ya berarti Bu? Itu 1 liter ya? Kalau ada botol bisa bungkus. Di sampingnya ada apa? Oh iya, pakai ukuran bulat. Gelas 17 baru. Oh, banyak. Kecilannya Pak, jangan lomba-lomba. Ini sisanya susu taruh di situ biar enggak. 200 berarti 200 atau 3 ya? 1 200 berarti 200. Jadi sama-sama. Satu tadi. 2. Ini separuhnya ya. Tambah setengah. 450. Nah ya, ini setengah liter. Setengah liter. Taruh di situ Pak. Bismillah. Ya. Yuk, Ini harus di
mixer dengan kecepatan tinggi. Atas dulu. Banyak ya. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, nanti bapak-bapak bisa juga asal untuk istri dan anaknya. Ya, jadi bapak solihah. Sudah di sana. kemarin di sana. Oh, ya berapa menit? Ya, mau. Subhanallah. Oh, buatnya sampai begitu. Sudah ada penampakan. Sudah mulai set. Berapa menit? Baru satu setengah. Baru 1,5 ya. Tadi nggak berani digini kan? Sekarang mulai set ya. Bisa digini kan? Ngintip aku Pak. Oh iya langsung ya. Semoga saya mendapatkan kehormatan rezeki yang besar. Bagusnya itu kalau bisa mixernya tenggelam. Jadi wadahnya agak kerucut. Maksudnya wadahnya itu bisa lebih kecil. Nah, jadi mata dari mixernya itu bisa tenggelam sampai ke es bawah es krimnya gitu. Ini resep standar. Ya. Manisnya susu saja. Nanti tinggal panjenengan variasi. Senengnya apa? Kasih alpukat, masya Allah. Bisa. Ya, nanti seperti tadi es krim terapi, es krim pegelinu, es krim asam urat. Oh, itu branding yang seperti itu yang disukai, Pak. Kopi lanang kurang menarik, kopi jengat menarik. Kopi dongkrak. Nanti di Pati ada es krim jengat tadi. Berapa menit Bang Reni? Oke, Lagi 10 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Ini es krim yang buat kelasnya ya kelas lumayan lah ya, bukan es tung-tung. Ya, ada perbedaan dengan es tung-tung. Silakan kalau mau beli. Nggak tumpah ya. Enak.